Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Gajini. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini mengisahkan tentang seorang pria yang menderita hilang ingatan jangka pendek. Bisa dikatakan dia hanya bisa mengingat sesuatu dalam waktu 15 menit. Setelah itu dia akan lupa apa yang dia lakukan sebelumnya. Hal ini tak lain karena pernah mengalami serangan di kepalanya, bahkan kekasihnya pun diperlakukan sama dan tewas di hadapannya. Kini di pikirannya hanya membalas dendam kepada pembunuh kekasihnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekumpulan mahasiswa kedokteran sedang mendengarkan penjelasan dari dosennya tentang bagaimana cara kerja otak. Para mahasiswa mencari-cari file pasien yang berhubungan dengan pengertian tersebut. Salah satu mahasiswa bernama Sunita menemukan file seseorang bernama Sanjay Singhania yang mengalami amnesia anterograde, yaitu hilang ingatan jangka pendek. Dia meminta izin kepada dosennya untuk meneliti pasien ini. Tapi dosennya tak mengizinkan karena penyebab hilang ingatannya masih dalam penyelidikan polisi. Kemudian dokter menceritakan jika dia adalah Sanjay Singhania. Kepalanya dipukul oleh besi yang menyebabkan dia hilang ingatan. Sejak saat itu, dia tak bisa mengenali siapapun dan tak ingat apa yang baru saja dia lakukan. Contohnya saja jika dia berkenalan dengan seseorang, tapi 15 menit kemudian dia akan lupa segalanya. Maka dari itu dia akan melakukan aktivitas dan mengingatnya dengan mencatat apa yang baru saja dia lakukan. Sayangnya sampai hari ini, Sanjay tak tahu siapa yang menyerangnya karena dia tak ingat satupun siapa pelakunya. Mendengar semua itu, Sunita malah ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan Sanjay saat ini. Terlihat hari itu, Sanjay sedang menghajar seseorang tanpa ampun. Dia juga membunuh orang itu, kemudian memfotonya, lalu dia menggeledah tubuhnya dan menemukan sebuah ponsel. Saat dicek, ada nama Gajini, lalu dia ingat jika seseorang membisikkan nama itu kepadanya. Malah sebuah peristiwa dia ingat samar-samar, lalu dia mencatat nomor tersebut. Dia juga menggeledah rumah orang itu, dan di sana terdapat undangan. Lagi-lagi nama yang tertera adalah Gajini, yang akan menghadiri suatu acara 2 hari lagi. Dia pergi meninggalkan mayat itu, dan tak berapa lama kemudian, polisi datang. Tak hanya polisi, bos orang itu pun datang, dan ternyata dialah yang bernama Gajini. Gajini memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapakah pelakunya. Seorang polisi bernama Arjun Yadav menggelar olah TKP, dan dia menemukan secuil kertas seperti tiket bus. Dia geram dan ingin menangkap pembunuh pria itu. Terlihat Sanjay menaiki bajai sambil terus memilah foto-foto yang ada di tangannya. Supir bajai bertanya kemanakah dia ingin diantar. Sanjay memperlihatkan foto apartemen kepada supir karena apartemen itu adalah rumahnya. Ternyata Sanjay melakukan aktivitas dengan mengingatnya menggunakan foto-foto yang dia potret sebelumnya agar dia ingat apa yang sebelumnya dia lakukan dan kemana dia pergi. Ketika masuk ke apartemennya, kita melihat sebuah penampakan seperti sebuah petunjuk dan perintah agar dia melakukan pembunuhan kepada Gajini. Dia mengeluarkan undangan bertuliskan nama Gajini. Dia kemudian menempelkannya di dinding dan menandainya. Dia menyimpan apa yang dia punya di tempat yang sudah dia namai agar mudah ditemukan, dan kemudian dia pun tidur. Di pagi hari, di saat dia bangun, dengan biasa pikirannya pun kosong. Dia masuk ke kamar mandi dan melihat petunjuk untuk membuka bajunya. Di saat dia membukanya, terlihat tubuhnya dipenuhi beberapa tato. Sepertinya dia mengingat lagi tujuan balas dendam untuk membunuh orang yang bernama Gajini. Dia memilah-milah foto untuk mengetahui siapakah Gajini, tapi Gajini belum terlihat wujudnya. Di sisi lain, Inspektur Arjun mendatangi terminal bus. Dia mengoreksi informasi dari beberapa kondektur bus. Salah satu dari mereka mengaku jika itu tiket dari busnya. Arjun bertanya apa arti dari 100/500 itu. Si kondektur mengingat jika ini adalah tiket yang dibeli seorang pria yang pelupa.
Arjun meminta si kondektur untuk mengidentifikasi pria pelupa itu dan terlihat Sanjay sedang bersiap-siap untuk pergi. Dia memakai dan membawa apapun sesuai petunjuk, kemudian dia pergi. Si kondektur melihat Sanjay dan menunjukkannya kepada Arjun. Arjun berlari mengejar bis yang ditumpangi Sanjay. Tapi sayang, saat Arjun berhasil menaikinya, Sanjay sudah tak ada. Ternyata Sanjay pergi untuk menemui dokter pribadinya. Saat itu Sunita melihat Sanjay dan tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mengajak Sanjay mengobrol. Walaupun tak mengenalnya, Sanjay bersedia diajak Sunita. Saat obrolan mereka berlangsung, alarm terdengar. Sunita bertanya apakah itu. Sanjay menjawab jika itu alarm dari kameranya yang berbunyi setiap 15 menit sekali agar dia bisa memotret hal-hal penting yang ada di sekitarnya. Dia memperlihatkan foto-fotonya yang selalu dia bawa untuk diingat. Di antaranya foto sang manajer, foto dokter pribadinya, dan juga penjaga apartemennya. Sunita menulis semua pernyataan Sanjay yang membuat Sanjay tak nyaman dan dia meminta merobeknya. Sanjay kemudian hendak pergi, tapi Sunita memintanya untuk memfoto dirinya agar Sanjay bisa mengingat kalau dia pernah bertemu dengannya. Sunita malah meminta Sanjay untuk menuliskan kata teman di fotonya. Di sisi lain, Arjun masih mencari tahu siapa pembunuh itu. Dia bertanya ke beberapa supir bajai, berharap menemukan informasi dari mereka. Akhirnya dia menemukan alamat Sanjay dan dia memukulnya dari belakang. Sanjay pingsan dan diikatnya. Arjun menyadari jika ada yang tidak beres dengan Sanjay karena penampakan di apartemennya. Dia kemudian mencari-cari petunjuk apa sebenarnya motif Sanjay melakukan pembunuhan itu. Dia menemukan buku harian Sanjay. Dia membaca buku itu dan flashback kehidupan Sanjay pun diperlihatkan. Sanjay Singhania adalah pimpinan perusahaan telekomunikasi terbesar di India yang bernama Airvoice. Dia tinggal di luar negeri dan mendarat di India untuk meneruskan perusahaan ayahnya itu. Kemanapun dia pergi, beberapa orang mengawalnya. Dia berencana untuk menjangkau lebih luas lagi produknya dengan memasang baliho di beberapa titik. Salah satu kepercayaannya mengatakan jika titik yang bagus untuk dipasang baliho adalah rumah milik seorang wanita bernama Kalpana. Kemudian Sanjay mengutus mereka untuk menemui Kalpana. Kalpana adalah seorang figuran di perusahaan iklan. Dia sosok yang jahil dan tengil, sehingga bos dan teman-temannya pun selalu kesal kepadanya. Saat itu, kepercayaan Sanjay mendatangi tempat syuting. Bos Kalpana senang karena suatu kehormatan baginya didatangi oleh utusan perusahaan Airvoice. Mengetahui mereka datang untuk Kalpana, bos dan krunya yang lain menguping pembicaraan mereka. Pihak Airvoice terlihat memohon-mohon kepada Kalpana agar dia memikirkan tawaran bosnya yaitu Sanjay Singhania. Tetapi Kalpana bersikeras menolaknya. Sontak saja hal ini membuat mereka berpikir jika Kalpana dicintai oleh Sanjay, si bos perusahaan besar itu. Setelah pihak Airvoice pergi, bosnya membaik-baiki Kalpana. Dia meminta untuk menerima cinta Sanjay karena ini akan baik untuk perusahaan iklannya. Di saat Kalpana akan menjelaskan, bosnya selalu mencela, bahkan dia melayani Kalpana bak seorang putri. Hal ini membuat Kalpana senang dan dia memanfaatkan kesempatan ini. Mulai itu, Kalpana menjadi bintang iklan utama beberapa produk. Bosnya selalu melayani Kalpana. Dia membujuk Kalpana agar dia mengakui jika dia memiliki hubungan dengan Sanjay di media. Dengan begitu, perusahaan iklannya akan ikut terkenal. Tanpa pikir panjang, Kalpana pun menyetujuinya. Dia diwawancara oleh salah satu media massa bagaimana awal mula Kalpana mengenal Sanjay Singhania. Kalpana mengarang cerita jika saat di bandara Sanjay selalu memandanginya. Dan saat di pesawat mereka berkenalan. Mereka mengobrol panjang lebar dan tiba-tiba Sanjay mengatakan cinta kepadanya. Dan mulai saat itu mereka pun menjalin hubungan. Gosip itu pun menyebar ke penjuru kota yang membuat Sanjay tak percaya ada wanita yang mengaku-ngaku dekat dengannya. Sayangnya gambar wanita itu tadi posting, jadi dia tidak tahu siapa orangnya. Dia marah dan ingin bertemu wanita tersebut. Uski foto chapi? नहीं सर, इसमें ना उसकी फोटो छपी। Di perjalanan, dia melihat beberapa siswa penyandang disabilitas kebingungan untuk melewati jalan yang garinjul. Seorang wanita menghampirinya dan membantu mereka.
Sanjay terkesan olehnya tanpa tahu itu adalah Kalpana. Dia terus memperhatikannya sambil senyum-senyum sendiri. Setelah itu, Kalpana pun pergi. Sanjay pun tiba di perusahaan iklan. Dia mencari-cari Kalpana. Seseorang menunjukkan ruangannya dan terlihat olehnya Kalpana adalah gadis yang dia kagumi tadi. Yang tadinya menggebu-gebu, sekarang dia terbata-bata karena tersepona oleh Kalpana. Dia menanyakan berita tentang Kalpana di media. Tanpa tahu pria di hadapannya adalah Sanjay Singhania, Kalpana dengan pedenya mengakui jika berita itu benar. Malah dia mengatakan lagi karangan ceritanya jika Sanjay Singhania menyatakan cintanya saat di pesawat. Melihat kepedeannya, Sanjay semakin tak bisa menyalahkannya. Malah Kalpana menyangka jika Sanjay adalah salah satu orang yang ingin direkomendasikan menjadi bintang iklan. Kalpana memberikan sisir rambut untuk mengetes apa dia bisa akting atau tidak. Lagi-lagi Sanjay kikuk karena tak percaya bisa diperintah oleh wanita. Kalpana menyadari jika pria ini tak bisa akting dan dia meminta nomor ponselnya untuk dihubungi jika ada peran yang cocok untuknya. Sebelum pergi, Kalpana bertanya siapakah namanya. Tapi Kalpana sendiri yang menyebutnya Sachin. सचिन हाँ दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते उसका ऐसे Keesokan harinya, ketika Sanjay diwawancarai media asing, dia dihubungi oleh Kalpana. Kalpana punya peran yang cocok untuknya, yaitu mengiklankan celana dalam pria. Dia memintanya datang ke sebuah alamat. Kalpana sempat bertanya apakah dia memiliki ongkos. Sanjay mengiyakannya. Singkat cerita, Sanjay tiba di tempat janjian dan bertemu dengan Kalpana. Lagi-lagi Sanjay dibuat kagum oleh Kalpana karena Kalpana menghampiri tunanetra dan membantunya menyeberang jalan. Entah mengapa, mulai saat itu perasaan cinta tumbuh di hatinya. Sanjay mantap menjadi Sachin di hadapan Kalpana dan mengikuti Kalpana kemanapun dia pergi. Malah kini mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika, bos Kalpana memanggilnya. Dia mengatakan jika dia akan menggelar pesta dengan tamu spesial yaitu Sanjay Singhania. Dia memohon agar Kalpana membujuk Sanjay untuk datang. Kalpana kebingungan dan memberi alasan jika dia sudah putus dengannya. Bosnya sangat sedih karena undangan sudah disebar. Dan jika Sanjay tak datang, ini akan menjadikan perusahaan iklannya buruk karena dia berbohong. Padahal semua orang ingin melihat penampakan Sanjay Singhania. Karena selama ini Sanjay selalu berada di luar negeri dan baru-baru ini menetap di India. कल्पना जादू की छड़ी है यूं घूमती है Kalpana melatih seorang pria yang ingin menjadi artis. Dia memintanya untuk menyamar menjadi Sanjay Singhania agar bisa dibawa ke pesta. Saat itu Sanjay datang. Kalpana mengatakan jika tesnya akan lulus jika temannya percaya kalau dia adalah Sanjay Singhania. Kalpana menyambut Sanjay. Dia mengenalkannya kepada pria itu dan mengaku jika dia adalah Sanjay Singhania. Tapi Sanjay malah tertawa karena Sanjay Singhania adalah dirinya sendiri. आदमी कभी पहले हाथ नहीं बढ़ाते Kalpana lalu menceritakan semuanya kepada Sanjay mengapa dia berbohong kepada semua orang kalau dia berpacaran dengan Sanjay Singhania. Mengetahui alasannya, Sanjay melatih pria itu. Tetapi Kalpana melihat jika Sanjay bisa melakukannya. Ketika memakai jas dan kacamata, Kalpana terpukau dan memintanya untuk menyamar menjadi Sanjay Singhania dan menghadiri pesta bosnya. Yang kemudian Sanjay pun menyetujuinya. ओके Singkat cerita, pesta pun digelar. Terlihat Kalpana harap-harap cemas menunggu kehadiran Sanjay. Tiba-tiba Sanjay datang dengan mobil mewahnya. Hal itu membuat Kalpana kesal karena menyangka jika dia menyewa mobil mahal. Sanjay disambut baik oleh semua yang ada di pesta dan dia pun mencium Kalpana juga. Saat di meja makan, dia dimarahi Kalpana karena aktingnya begitu berlebihan dan sudah lancang mencium juga memeluknya. Saat itu juga, orang dari yayasan meminta sumbangan kepadanya. Kalpana mencegahnya dengan berkata jika Sanjay tidak membawa uang cash. Mereka menjawab jika tidak uang, cek pun bisa. Kalpana dibuat bingung dan Sanjay mengeluarkan ceknya dengan menyumbangkan uang sebanyak 5 lakh. ऑल द बेस्ट Kalpana masih tidak sadar jika dia benar-benar Sanjay Singhania yang asli dan dia malah marah karena Sanjay bisa membuatnya menghabiskan banyak uang untuk mengganti semuanya.
Tapi kegembiraan menyelimuti hati Kalpana dan dia tak berhenti tertawa karena orang-orang begitu gampang dibohongi dengan aktingnya. Dia akui jika akting Sanjay bagus. Sanjay senang melihat senyum di wajah Kalpana dan tiba-tiba dia menyatakan cintanya dan ingin menikahinya. Seketika itu Kalpana terdiam. Dia tak bisa menjawab karena ini terlalu cepat untuknya. Dia meminta waktu dan akan menjawabnya besok. Dia memutuskan bahwa jika Kalpana setuju, maka dia akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Kalpana. Tetapi jika tidak, maka dia akan diam-diam pergi dari hidup Kalpana sebagai Sachin. तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूँ. Cerita masa lalu Sanjay pun terhenti karena halaman di buku hariannya pun habis. Arjun yang baper kesal karena ingin tahu apa jawaban Kalpana. Dia mencari-cari lagi buku harian selanjutnya dan dia pun menemukannya. Di saat dia akan membacanya lagi, Sanjay menyerangnya. Malah Sanjay berniat membunuhnya. Tapi tiba-tiba bel berbunyi. Saat mengintip, dia adalah manajer Sanjay dan beberapa kepercayaannya. Mereka meminta Sanjay untuk tinggal di rumah mewahnya alih-alih di apartemen sempit ini. Tapi tanpa alasan yang jelas, Sanjay menolak dan memilih tetap tinggal di sana. Tak berapa lama, alarm berbunyi. Itu adalah alarm yang disetelnya, di mana Gejeni akan menghadiri sebuah acara yang tertera di undangan. Sanjay pun datang ke acara itu dan mencari-cari Gejeni. Akhirnya dia tahu penampakan Gejeni yang sebenarnya, dan dia pun memfotonya. Di tengah-tengah acara, dia menghubungi Gejeni, tapi Gejeni memerintahkan anak buahnya untuk menerima panggilan itu. Dia pergi ke basement dan mencari-cari siapa yang menghubungi bosnya. Tiba-tiba Sanjay menyerangnya. Saat dia sekarat, Sanjay mencocokkan wajahnya dengan foto Gejeni. Dia sadar jika orang itu bukan Gejeni. Dia bertanya di manakah Gejeni, dan tiba-tiba Gejeni dan anak buahnya menembakinya. Sanjay kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Sebelum tewas, anak buahnya mengatakan jika target sebenarnya adalah Gejeni. Gejeni tak tahu siapakah yang menginginkan kematiannya. Keesokan harinya terlihat Sunita mendatangi apartemen Sanjay. Pintu yang tak terkunci pun terbuka. Karena penasaran, Sunita masuk ke dalam. Betapa terkejutnya dia melihat penampakan isi apartemen Sanjay. Dia merasakan ngeri-ngeri sedap karena perintah membunuh ada di semua dinding. Dia juga menemukan foto-foto target pembunuhan Sanjay yang selesai dieksekusi, tapi ada satu yang belum terselesaikan, yaitu foto bernamakan Gejeni. Dia lebih terkejut ketika seseorang yang disekap di sana keluar dari lemari. Ternyata itu adalah Arjun. Dia membuka tali ikatan Arjun. Arjun memintanya untuk pergi karena berbahaya jika Sunita masih di sini. Tiba-tiba Sanjay datang. Dia menyerang mereka berdua dan beruntung mereka berhasil meninggalkan tempat itu. Tetapi Sanjay masih mengejar mereka hingga pada akhirnya Arjun tertabrak mobil dan tewas seketika. Sunita syok dan ketakutan melihat Sanjay. Dia berlari dan Sanjay masih mengejarnya. Hingga Sanjay lupa mengapa dia mengejar Sunita. Sunita yang tahu Sanjay lupa lagi mencoba tenang dan memperlihatkan fotonya jika mereka adalah teman. Di sisi lain, terlihat Gejeni mendatangi semua musuhnya. Dia membunuh para musuhnya karena takut salah satu dari mereka yang mengincarnya. Setelah membunuh mereka semua, dia didatangi oleh Sunita. Sunita memberitahukan jika seseorang yang bernama Sanjay ingin membunuhnya. Dia memperlihatkan fotonya kepada Gejeni dan orang-orang yang sudah Sanjay bunuh. Sunita juga memperlihatkan foto Sanjay dan rekam medisnya. Gejeni marah karena seseorang yang hilang ingatan jangka pendek ingin membunuhnya. Dia kemudian merencanakan untuk membunuh Sanjay. Dia dan anak buahnya menunggu Sanjay di dekat apartemennya. Tapi apa yang dilakukan mereka sia-sia karena Sanjay sudah pergi ke rumah Gejeni untuk membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Sunita gelisah karena fotonya masih di tangan Sanjay. Dia berpikir meminta bantuan Gejeni untuk mengambilnya dari Sanjay. Dia menghubungi Gejeni dan saat itu Sanjay lah yang menjawabnya. Sunita yang mengira itu adalah Gejeni mengatakan jika dia yang menemuinya tadi siang dan memberikan informasi tentang Sanjay.
Dia meminta Gajeni untuk mengambil foto dirinya dari Sanjay agar dia terbebas dari masalah ini. Sanjay mengiyakannya dan meminta alamat Sunita. Sunita yang tak curiga memberikan alamat asramanya. Tak berapa lama, dia diserang oleh Sanjay. Sunita yang ketakutan berteriak sekuat tenaga sehingga membangunkan semua orang. Polisi juga datang dengan cepat dan menangkap Sanjay. Sunita syok dan tak menyangka bisa mengalami hal seperti ini. Dia ingat jika dia sempat mengambil 2 buku diari dari apartemen Sanjay dan dia pun mulai membacanya. Di diari kedua, flashback pun mulai menceritakan kembali di mana setelah Sanjay mengutarakan cintanya, Kalpana pun menerimanya karena dia pun mencintai Sanjay. Sanjay senang dan ingin memberitahukan siapa sebenarnya. Tapi Kalpana mendahuluinya dengan mengatakan jika dulu dia anak orang kaya. Ayahnya memiliki usaha travel dengan 3 buah mobil ambasador, tapi pamannya menipu ayahnya hingga ayahnya bangkrut dan pamannya menjadi kaya. Karena sakit hati, ayahnya pun meninggal. Mulai saat itu, dia bertekad ingin memiliki 3 mobil kebanggaan ayahnya dan menjadi kaya raya melebihi kekayaan pamannya. Tapi dia berjanji akan tetap mencintai Sanjay seperti ini, walaupun nanti dia sudah kaya raya. शेट्टी ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी थी जब मैं अमीर बन जाऊंगी ना। Manajer Sanjay menanyakan bagaimana reaksi Kalpana setelah tahu dia benar Sanjay Singhania. Sanjay berkata jika dia belum sempat mengatakannya. Dia pun menceritakan keinginan Kalpana jika Kalpana ingin lebih kaya. Dan dia ingin meneruskan peran Sachin untuk mendukung keinginan Kalpana. Padahal sebelumnya dia sudah mempersiapkan apartemen untuk Kalpana, tapi dia bingung untuk memberikannya. Dia meminta manajernya untuk memikirkan bagaimana apartemen ini bisa dihuni oleh Kalpana. Saat itu, Kalpana menjual semua perhiasannya untuk membeli mobil yang diimpikan ayahnya. Dia meminta Sanjay tak keberatan kalau uang untuk biaya pernikahannya dibelikan mobil ini. Dan mereka pun jalan-jalan mengendari mobilnya. मजाक उड़ा रहे हैं। Selang beberapa hari, perusahaan telekomunikasi Sanjay terpilih oleh perusahaan London untuk menghubungkan panggilan telepon dari Inggris melalui Air Voice. Dan Sanjay harus pergi ke London untuk menandatangani perjanjiannya. Di tengah-tengah pembicaraan, Kalpana menghubunginya lagi. Dia berkata jika dia mendapatkan undian apartemen dari Air Voice. Sanjay bingung, dan ternyata manajernya memiliki ide untuk memberikan apartemennya dengan cara seperti itu agar tidak dicurigai. Sanjay kemudian datang, dan Kalpana ingin Sanjay lah orang yang pertama kali menginjakan kaki di apartemennya. Dia mempersiapkan semen basah untuk mengabadikan pijakannya. तो कैसा है घर? Tapi di tengah-tengah kebahagiaan itu, Sanjay berpamitan karena akan pergi 10 hari lamanya. Dia beralasan ibunya sakit di kampung. Kalpana meminta Sanjay membawa ibunya untuk tinggal bersama mereka. Sanjay beralasan lagi jika dia pulang akan menjual tanahnya untuk pengobatan sang ibu. Entah mengapa Kalpana merasa berat untuk melepaskan kepergian Sanjay. Tetapi dia tak bisa mencegahnya dan meminta agar Sanjay pulang lebih awal. Di malam hari, sebelum keberangkatannya ke London, Kalpana menghubungi Sanjay. Dia meminta Sanjay menemuinya sebentar. Singkat cerita, Sanjay pun tiba. Kalpana memberikan segepok uang, yang ternyata uang itu hasil penjualan mobil yang baru dia beli. Dia memberikan uang itu agar Sanjay tak menjual tanahnya di kampung. Biarkan saja tanah itu untuk bekal masa tua, dan pakailah uang ini untuk pengobatan ibunya. Betapa terharunya Sanjay melihat ketulusan dan kebaikan Kalpana. Mau tidak mau dia menerimanya karena sudah terlanjur berbohong. Kalpana juga memberitahukan jika dia pun akan ke Goa untuk melakukan syuting iklan. Dia berjanji akan pulang sebelum Sanjay. Sanjay meninggalkan Kalpana dan terus memandanginya. Dia tak berhenti memikirkan Kalpana dan uang itu pun tak lepas dari tangannya. Dan cerita pun terhenti di situ. Sunita ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia kemudian mendatangi tempat kerja Kalpana, tapi tak banyak yang tahu setelah kepulangannya dari Goa. Di sisi lain, Sanjay diberikan penenang oleh kepolisian karena selalu mengamuk.
Mereka menemukan beberapa nama dan nomor ponsel. Satu persatu kepolisian menghubungi nomor-nomor tersebut dan salah satunya nomor Gajeni. Tak mau dicurigai, Gajeni mengaku jika Sanjay adalah temannya yang mengalami hilang ingatan. Mungkin untuk memudahkannya, dia menulis nama dan nomornya dengan mentato di tubuhnya. Saat itu, manajer dan dokter pribadi Sanjay datang. Setelah memastikan jika Sanjay tanggung jawab mereka, kepolisian memberikan Sanjay untuk dibawanya. Di malam hari, Gajeni memasuki apartemen Sanjay. Anak buahnya ingin sekali membunuh Sanjay, tapi Gajeni mencegahnya karena namanya dicatat di kepolisian sebagai teman Sanjay. Dia takut kepolisian akan menanyainya jika Sanjay mati. Dia akan membuat Sanjay melupakannya dengan membuat pikirannya kosong kembali. Dia menghancurkan semua petunjuk yang sudah susah payah Sanjay buat untuk menghubungkan dia kepada Gajeni. Dan Gajeni pun menghapus semua tato yang ada di tubuh Sanjay. Di sisi lain, Sunita terus mencari informasi tentang Kalpana. Dia menemukan berita terakhir yang meliput Kalpana, yaitu aksi heroiknya menyelamatkan penculikan 25 gadis belia. Dia mendatangi salah satu korban, dan korban menceritakan awal mula dirinya bertemu Kalpana saat di kereta. Dia tak sengaja ditemukan Kalpana saat sedang bersembunyi di kereta. Dia menceritakan jika dia kabur dari sekapan para penculik. Dia ditipu oleh seseorang yang menawari pekerjaan, tapi dia malah disatukan dengan puluhan gadis lainnya untuk dijual. Dia berhasil kabur dari mereka tanpa diketahui, dan beberapa gadis masih ada di gerbong yang lain. Para penculik itu mencari-cari gadis tersebut. Kalpana menukarnya dengan perhiasan yang dia miliki. Para penculik itu senang dan pergi meninggalkan mereka. Tapi mereka dijebak dan dikepung. Kalpana berusaha membuka gerbong lain dan terlihat sekumpulan tentara militer ada di sana. Mereka akhirnya membantu mengalahkan para penculik dan membebaskan 25 anak yang disekap. Sebagian dari mereka sudah diambil organ tubuhnya dan berita ini menyebar ke seluruh penjuru dunia yang membuat Sanjay mendengarnya dan khawatir dengan keadaan Kalpana. Tapi tak dipungkiri jika keberanian dan ketulusan Kalpana lah yang membuat Sanjay jatuh cinta. Berkat keberaniannya, para polisi menciduk semua pihak yang terlibat dan akan mendalami siapakah otak di balik penculikan itu. Seorang opsir wanita menghubungi Kalpana diam-diam. Dia melaporkan jika 2 anak telah menghilang dari perawatan rumah sakit. Hal ini membuat Kalpana bergegas ke sana. Dia menanyakan kepada penjaga keamanan kemanakah perginya 2 korban itu. Tapi tiba-tiba, Gajeni menampakkan dirinya. Dia berkata jika dia sudah membunuh kedua korban itu. Ternyata Gajeni lah otak di balik penculikan tersebut. Kalpana hanya bisa menangis mendengarnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Dia pulang ke apartemennya dan lagi-lagi opsir wanita itu menghubunginya, memberitahukan jika mereka berencana membunuhnya dan melarang Kalpana pulang ke rumahnya. Kalpana menjadi panik karena dia sudah terlanjur berada di apartemen. Benar saja, setelah diamati, bayangan para pembunuh itu terlihat. Beruntung, lampu apartemen padam yang membuat Kalpana bisa bersembunyi. Setelah lampu menyala, mereka berusaha mencari Kalpana. Terlihat, Sanjay sudah pulang dan ingin memberikan kejutan kepada Kalpana. Tapi beberapa kali bel dibunyikan, Kalpana tak membukanya. Kalpana tak bisa membuka pintu karena takut. Dia berinisiatif menghubungi Sanjay. Sayangnya ponsel Sanjay ketinggalan di mobil. Sanjay mengira jika Kalpana tak ada di rumah dan dia pun segera pergi. Para penjahat itu melihat pintu terbuka dan menyangka jika Kalpana keluar melewati pintu itu. Sanjay yang kembali ke mobil dan melajukan kendaraannya. Sambil menyetir dia melihat panggilan Kalpana dan melepon balik. Belum saja para penjahat itu jauh, suara ponsel Kalpana terdengar. Kalpana menjawabnya dan menceritakan semuanya kepada Sanjay. Sanjay bergegas kembali ke apartemen, namun tak terlihat siapapun di sana selain Kalpana yang tertatih-tatih berjalan menuju ke arahnya. Kalpana menyuruh dia pergi, dan Sanjay pun memeluknya. Kalpana beberapa kali menyebut nama Gajeni. Sanjay menyadari jika Kalpana sekarat karena tertancap pisau di punggungnya.
Tiba-tiba Gajeni memukul kepala Sanjay dari belakang. Mereka jatuh tersungkur. Dan tanpa belas kasihan, Gajeni menghantam kepala Kalpana di hadapan Sanjay yang tidak berdaya. Itulah cerita mengapa Sanjay memburu Gajeni sampai saat ini. Benar saja, rencana Gajeni berhasil. Sanjay layaknya kertas kosong yang tak memiliki catatan apapun. Tapi Sunita ingin menebus kesalahannya. Dia pun menemui Sanjay. Dia memberikan semua buku harian Sanjay. Sanjay membaca semua tulisannya dan dia mulai mengingat kisah hidupnya. Dia mengamuk di rumah sakit dan meminta Sunita untuk menghubungkannya kepada Gajeni. Dia diantar Sunita mengintai Gajeni sampai mereka berhenti di suatu tempat yang ternyata itu adalah markasnya. Sanjay bernafsu untuk menghampiri Gajeni. Sunita berusaha melarangnya karena ini bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tetapi Sanjay tak bisa dihentikan dan terus menerobos. Beberapa orang yang menghadangnya berhasil dikalahkan. Dia terus mengikuti jalan gang itu dan satu persatu anak buah Gajeni dia lumpuhkan. Dia akhirnya bertemu dengan Gajeni dan menghajarnya. Gajeni yang ketakutan melarikan diri melewati jalan yang menyerupai lorong. Hal ini membuat Sanjay bingung, dan karena lama mereka kucing-kucingan, Sanjay mulai lupa apa yang dilakukannya di sana. Dia terlihat linglung lagi dan menyaksikan Gajeni yang sedang mengintip ketakutan. Dia memegang pundak Gajeni. Gajeni tahu jika Sanjay lupa dan dia memanfaatkan ini untuk menyerangnya. Sanjay mencoba melawan, tapi Gajeni menusuknya dengan besi. Hal ini disaksikan oleh Sunita. Sunita ingin menolong Sanjay, tapi Gajeni menepisnya hingga dia jatuh tersungkur. Sanjay terlihat sekarat dan Gajeni mengingatkannya jika dirinya lah yang membunuh Kalpana. Malah dia memperlihatkan besi agar Sanjay mengingatnya. Dia juga akan melakukan hal sama kepada Sunita agar Sanjay mengingat bagaimana Kalpana mati di tangannya. Gimana diri Kalpana ko kaise mara? Di saat akan melayangkan benda itu, Sanjay mencabut besi yang menancap di perutnya. Kemudian melemparnya ke arah Gajeni. Dengan tertatih-tatih, Sanjay bangkit dan menghajarnya. Saat Gajeni sekarat, Sanjay mengambil besi dan memukul Gajeni hingga tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, Sanjay terlihat berada di rumah yatim Kalpana. Dia sengaja mendirikan rumah yatim itu untuk meneruskan jejak Kalpana yang selalu menolong yang membutuhkan. Sunita datang dan memberikan sesuatu kepada Sanjay. Setelah dibuka, ternyata itu tapak kaki Sanjay dan Kalpana. Seketika itu, Sanjay merasa Kalpana memegang tangannya dengan senyuman di wajahnya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah film Gajeni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.